Beralih ke informasi lain, pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Buanatua Silalahi soal ijazah capres-copres wajib autentifikasi faktual. MK menganggap gugatan tersebut tidak jelas. Berkas permohonan yang diajukan Buanatua Silalahi ditolak karena dinilai tidak sesuai dengan sistematika pengujian undang-undang serta tidak disertai argumen yang memadai. Kita harus patuh hargai pendapat hakim. Namun ada good newsnya adalah bahwa saya selaku pemohon adalah orang yang tepat, tidak ditolak. Artinya legal standing saya sudah terpenuhi. Dan kedua adalah bahwa selaku subjek yang saya uji juga itu tepat di sini di Mahkamah Konstitusi, tidak ditolak juga. Kendalanya adalah cuma satu, yaitu saya itu di permohonan saya tidak diterima dengan alasan secara formil, obskur, kurang jelas ya. Artinya permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditangkap oleh hakim. Dan ini good newsnya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti memperbaiki. Sementara itu pemirsa, pemerhati telematika Roy Suryo menanggapi sebuah video yang diduga Egy Sujana tengah mengendarai sebuah mobil mewah saat berobat di Malaysia. Keren siapa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Di dalam video terlihat Egy Sujana nampak sehat saat menuruni kendaraan berwarna merah yang diduga miliknya. Pemerhati telematika Roy Suryo melalui pesan singkat menyebut dalam video berdurasi 45 menit 40 detik tersebut dapat dipastikan bahwa pengendara mobil ini adalah benar Egy Sujana. Allahu Akbar. Allah Akbar. Roy Suryo menambahkan secara penelitian dipastikan bahwa video tersebut asli. Sementara untuk lokasi pengambilan gambar dan jenis mobil, Roy Suryo menyebut bahwa mobil itu berplat nomor Malaysia. Dan dari sisi lokasi di video tersebut juga dapat dipastikan bahwa video dibuat di negeri jiran yang memperlihatkan lokasi sebuah pom bensin merek Malaysia yang juga ada di Indonesia. Namun dilihat di sekitarnya tidak terlihat ada ornamen papan harga dan warna merah sebagaimana ciri khas Indonesia dari pom bensin berlambang kerang itu. Selain itu, Roy juga menyebut bahwa dari bangunan pom bensin tersebut terlihat arsitektur bangunan modern. Dan bisa dipastikan video dibuat belum lama, setidaknya tahun 2026 dan paling lama tahun 2025. Sebelumnya, Egy Sujana berangkat ke Malaysia pada Jumat lalu untuk berobat dari sakit kanker ususnya. Egy Sujana menggunakan kursi roda saat tiba di bandara. Sementara terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik. Padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dihentikan setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian. Pemirsa, Wali Kota Madiun dan sejumlah pihak terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sejumlah pejabat Kota Madiun yang turut diamankan sempat menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di ruang Satreskrim Polres Madiun. Sekda Kota Madiun Suko Dwi Hadiarto memasuki ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun. Suko merupakan salah satu pihak yang diduga ikut diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK. Selain Suko, Kepala Dinas PUPR Torik Megah juga memasuki ruang pemeriksaan berbeda di Satreskrim Polres Madiun.
Sejumlah ASN dari Dinas PUPR dan Perizinan juga diperiksa. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan juga fee proyek pembangunan di Kota Madiun. Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 8 orang lainnya kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kayaknya apa tuh? Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss untuk menghadiri sejumlah agenda. Selengkapnya usai jeda hanya di Sindo Sore. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menghadapi sidang perdana kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Selain Ebenezer, ada 10 orang yang akan diadili dalam sidang kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pemerasan yang dilakukan Immanuel Ebenezer bersama dengan 10 tersangka terkait pengurusan sertifikat K3 Kemenaker mencapai 201 miliar selama 2020 hingga 2025. Angka tersebut belum termasuk pemberian tunai ataupun dalam bentuk barang seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan umroh, dan sebagainya. Sementara itu menyikapi sidang perdananya, Immanuel Ebenezer menegaskan menghormati jalannya persidangan karena ia mengakui telah melakukan perbuatan yang salah. Awas, gantian, jangan di-follow. Weh, jangan di-follow, gantian. Saya mengakui kesalahan saya. Itulah pemirsa yang disampaikan oleh Immanuel Ebenezer di persidangan perdananya. Dirinya juga menegaskan tidak mau terlalu cengeng dengan mengharapkan amnesti di kasusnya. Noel tidak mau dikomentari sinis oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Noel juga sempat membacakan surat dari anaknya yang menyemangatinya menjalani kasus. Noel mengaku cukup puas di persidangan ini, di mana majelis memberikan ruang luar biasa terhadap terdakwa. Weh, jangan di-follow, gantian. Menurut saya cukup puas ya, karena majelis memberi ruang yang cukup luar biasa terhadap hak terdakwa, juga penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahan saya. Bang Noel juga ini ya surat pengakuan bersalah seperti Pak Miki juga nanti akan dibacakan juga? Ternyata kalau menurut KUHP yang baru, karena tuntutan saya luar biasa rendah banget. Rendah banget ya, 4 tahun sampai hukuman seumur hidup dan paling ini tengah-tengahnya 20 tahun. Jadi nggak ada ruang itu. Bang, gitu. kalau kemarin kan sempat menyatakan minta abolisi dan lain-lain, apakah untuk mengikuti yang amnesti dan lain-lainnya apakah tetap meminta? Sepertinya saya tidak mau terlalu cengeng ya, ngerinya juru bicara KPK tuh si Budi itu komentarnya terlalu sinis gitu loh. Sedikit-sedikit amnesti sedikit. Orang ini entah terlalu apa ya, saya nggak tahu, sinis sekali. Artinya kita tidak mau lah, nggak mau komentarin, nanti mereka malah sinis juga ngomentarinnya. Lanjut nanti ya. Bang, tadi diberikan surat. Gimana? Surat dari anak abang, seperti apa bang? Wah, surat anak saya itu bagus sekali. Ada nggak? Nih, mana surat saya? Nih, surat anak saya nih. Boleh ke kamera ya bang? Boleh dong. Ke kamera ya bang? Oke. Nih, surat anak saya nih. Oke. Dibacain, Bang, dibacain. Ini yang muatkan saya nih. Ini ya, saya bacain ya. Nih, untuk ayah, semangat ya ayah. Nanti aku nggak bisa besuk ayah lagi sampai aku libur lagi karena anak saya sekolah. Tulisannya lop gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat. Kadang aku kelupaan sama kecapean abis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah. Luar biasa. Terima kasih buat anak saya yang saya sayangi. Yuk.
Nih. Oke. Kita menghormati nanti persidangannya.